Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrio Fazrial Al-Rizky Nur dengan NPM 304204885 dari kelas 2 ID 07 dengan mata kuliah Perencanaan dan Perancangan Produk dengan dosen pengajar Ibu Maulida Boru Butar-Butar PhD. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai arsitektur produk. Untuk yang pertama, di sini ada apa itu arsitektur produk. Arsitektur produk adalah penugasan elemen-elemen fungsional dari produk terhadap kumpulan bangunan fisik atau physical building blocks produk. Tujuan arsitektur produk. Tujuan arsitektur produk adalah menguraikan komponen fisik dasar dari produk, apa yang harus dilakukan komponen tersebut, dan seperti apa penghubung atau pembatas interface yang digunakan untuk peralatan lainnya. Selanjutnya ada kapan arsitektur produk ditetapkan. Arsitektur produk muncul pada waktu pengembangan konsep terjadi secara informal melalui sketsa, diagram-diagram fungsi, dan awal fase pengembangan konsep. Hal tersebut terjadi berdasarkan dua alasan. Yang pertama, karena prinsip-prinsip dasar telah ditetapkan sebelumnya, sehingga usaha perancangan konsep umumnya diarahkan untuk mencari cara yang lebih baik untuk menyusun konsep yang sudah ada. Selanjutnya, alasan yang kedua, sebagai produk yang dikategorikan matang, pertimbangan rantai pemasok dan isu-isu mengenai variasi produk menjadi lebih penting. Selanjutnya ada elemen-elemen fungsional dan elemen-elemen fisik. Elemen-elemen fungsional terdiri dari operasi dan transformasi yang berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan produk. Elemen-elemen fisik terdiri dari bagian-bagian atau part, komponen, dan subrakitan yang pada akhirnya diimplementasikan terhadap fungsi produk. Selanjutnya ada macam-macam arsitektur. Untuk yang pertama ada arsitektur modular dan yang kedua ada arsitektur integral. Untuk yang pertama arsitektur modular adalah arsitektur yang setiap elemen fungsionalnya diimplementasikan oleh satu cang dan di mana terdapat beberapa interaksi antar cang yang dapat dijelaskan dengan baik. Dan untuk cang tersendiri adalah kumpulan bangunan fisik dari sebuah produk. Ciri-ciri dari arsitektur modular yaitu ada cang melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau sedikit elemen fungsional pada keseluruhan fisiknya. Untuk yang kedua, interaksi antar cang dapat dijelaskan dengan baik dan umumnya penting untuk menjelaskan fungsi-fungsi utama produk. Untuk yang kedua, yaitu ada arsitektur integral, yang dimana arsitektur integral mengimplementasi dari elemen-elemen fungsional tersebar pada beberapa cang menghasilkan interaksi antar cang yang sulit didefinisikan. Ciri-ciri dari arsitektur integral itu satu cang mengimplementasikan beberapa elemen fungsional. Untuk yang kedua, elemen-elemen fungsional dari produk diimplementasikan dengan menggunakan lebih dari satu cang. Yang ketiga, interaksi antar cang sulit dijelaskan dan mungkin bersifat insidental atau tidak diprediksi sebelumnya terhadap fungsi utama produk. Selanjutnya ada tipe-tipe modularitas. Untuk yang pertama yaitu ada arsitektur modular slot, ada arsitektur modular bus, dan ada arsitektur modular seksional. Untuk arsitektur modular slot, yaitu
Masing-masing penghubung antar cang pada arsitektur modular slot mempunyai tipe yang berbeda dari yang lain. Karena itu, beberapa cang yang terdapat pada produk tidak dapat diputarkan. Selanjutnya untuk arsitektur modular bus, yaitu jenis ini cang-cang yang berbeda dapat dihubungkan ke produk melalui hubungan yang sama. Untuk yang ketiga yaitu arsitektur modular seksional, yang dimana arsitektur modular seksional ini semua penghubung mempunyai tipe yang sama, tapi tidak ada satu elemen tunggal yang semua cang-cang berbeda dapat dipasang sekaligus. Selanjutnya ada menetapkan arsitektur. Untuk yang pertama, itu ada membuat skema produk. Yang dimana untuk membuat skema produk ini diperlukan diagram yang menggambarkan pengertian tim terhadap elemen-elemen penyusun produk. Untuk selanjutnya ada mengelompokkan elemen-elemen yang terdapat pada skema. Yang dimana ditugaskan pada setiap elemen yang terdapat pada skema untuk diubah menjadi cang. Untuk yang selanjutnya membuat rancangan skema yang masih kasar, dan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Untuk interaksi fundamental itu yang sesuai dengan garis skema yang menghubungkan satu cang ke cang yang lainnya. Untuk contoh, selembar kertas mengalir dari tempat kertas dan masuk ke mekanisme printer. Itu merupakan contoh dari interaksi fundamental. Untuk yang kedua itu ada interaksi insidental, yaitu interaksi yang muncul karena implikasi elemen fungsional menjadi bentuk fisik tertentu atau karena pengaturan geometris dari cang. Untuk contohnya yaitu getaran yang disebabkan oleh penggerak akuator pada tempat kertas tidak direncanakan sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.